Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Religi. Perkenalkan, nama saya Tumati, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kesempatan ini saya mau menyampaikan perenungan dengan tema KDRT. Apakah KDRT itu? KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu seorang suami menganiaya istri, seorang bapak menganiaya anaknya, seorang ibu menganiaya anaknya. Kasus KDRT ini biasanya korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Kasus KDRT ini biasanya tidak berani melapor ke polisi dikarenakan ada rasa malu dengan tetangga atau masyarakat atau keluarga, atau merasa kasihan dengan pelakunya karena masih anggota keluarga. Terus bagaimana yang bekerja untuk mencukupi keluarganya kalau suaminya masuk penjara? Seorang istri biasanya punya rasa pemaaf yang lebih daripada seorang laki-laki. Kalau zaman dulu KDRT ini dianggap biasa-biasa saja. Seorang bapak melantarkan anaknya, seorang suami nikah sana-sini, melantarkan keluarganya, itu hal yang biasa, saudara-saudara. Sebagai anak, dipukul orang tuanya karena tidak membantu kerjaan orang tuanya, itu dianggap hal biasa. Tetapi sekarang, KDRT ini dilindungi undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau menelantarkan rumah tangga. Di dalam Injil juga diatur, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 29. Dan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 5 ayat 22 yaitu, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Yang ayat 23, "Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Ayat 24 dikatakan, "Karena itu sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu." Firman Tuhan meminta istri untuk tunduk kepada suaminya, namun mari kita pahami kata tunduk ini dengan benar. Penundukan diri seorang istri di dalam Alkitab bukanlah penundukan seorang budak kepada tuannya. Bukan pula kepatuhan karena rasa takut atau intimidasi. Penundukan diri di sini adalah bentuk penghormatan yang penuh sukarela, yang lahir karena istri merasa aman dan dikasihi. KDRT tidak pernah punya tempat dalam konsep penundukan diri ini. Tuhan tidak pernah memerintahkan seseorang istri untuk berdiam diri, menerima kekerasan fisik, verbal, maupun psikis, atau nama kepatuhan. Yang kedua adalah nasihat untuk suami yang tercatat di dalam Efesus 5, ayat 25 sampai 29, saudara-saudara. Yang saya bacakan, "Hai suami, kasihinilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kepada para suami, Tuhan memberikan standar yang sangat tinggi. Suami dipanggil untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Artinya apa? Artinya mengasihi dengan siap, berkorban, melindungi, dan merawat. Bahkan tercatat di ayat 28 sampai 29 menegaskan suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya.
Catatan penting, jika seorang suami memukul, mencaci, atau menyakiti istri, ia sedang merusak tubuhnya sendiri. KDRT adalah pelanggaran berat terhadap mandat ilahi ini. Pemimpin rumah tangga yang alkitabiah tidak memimpin dengan kepalan tangan, melainkan dengan tangan yang merangkul dan melayani. Yang ketiga yaitu nasihat untuk anak, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saudara-saudara. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak adalah peniru yang hebat. Ketika KDRT terjadi dalam rumah, anak-anak adalah korban yang paling terluka secara psikologis. Bagaimana seorang anak bisa belajar mentaati dan menghormati orang tua dengan tulus jika rumah mereka dipenuhi oleh terian, ketakutan, dan air mata. Tuhan menjanjikan berkat, kebahagiaan, dan umur panjang bagi orang yang menghormati orang tuanya. Oleh karena itu, tugas orang tua adalah menciptakan lingkungan rumah yang penuh kasih, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang tahu bagaimana cara menghormati dan dikasihi. Kesimpulannya yaitu, mari sobat religi, kita awali dari rumah tangga kita. Kita bangun kemesraan di dalam keluarga. Kita bangun mezbah keluarga. Doa bersama antara suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, mertua mendoakan menantu, atau sebaliknya. Kalau keluarga kita sehat, mesra, hubungannya baik satu sama lain, di tempat kerja kita juga akan baik. Hubungan sama teman sekerja dan atasan juga baik. Kalau keluarga kita baik, mesra, saling mengasihi, pasti di gereja juga baik. Tidak bermasalah, jangan di depan, tidak bisa, di belakang jegali bahasa Jawanya. Selalu membuat masalah di mana-mana. Kalau keluarga kita sehat, mesra, saling mengasihi, di gereja baik, di tempat kerja baik, dan pasti sebagai bangsa negara yang baik, bangsa Indonesia ini juga baik. Tidak ada perpecahan sebagai warga negara. Diawali dari mana saudara-saudara? Diawali dari keluarga kecil kita ini. Cukup sekian renungan dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Shalom.